akhirnya apa? Yang terjadi adalah politik kutu loncat. Siapa saja yang mau pakai ini dia pindah di mana? Kalau tidak dipakai di sini saja di partai tempat ini lain. Iya, tempat lain. Yang penting ada isi tas. Dr. Syahrudin Shah, MSI. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, saya senang sekali Anda datang ke Ratona Solusi. Ya, sebenarnya dari kemarin-kemarin saya berharap Anda bisa hadir di sini, tapi karena kesibukan, baru malam ini kita bisa ketemu. Ya, saya juga berterima kasih karena ada undangan seperti ini dan ini adalah merupakan panggung. Ya. Kemudian sekaligus ruang untuk menyampaikan pendapat di depan publik. Oke, sebelum kita bincang-bincang ya, sesuai dengan spesifikasi keahlian Anda sebagai ahli kebijakan publik atau public policies, saya ingin perkenalkan dulu kepada penontonnya Ratona Solusi. Dr. Syahrudin ini dikenal juga dengan nama Bang Eko. Ya, kalau akrabnya kita tuh Bang Eko. Saya sudah lama berteman ini sama beliau gitu. Masih sebelum bahkan jadi anggota dewan. Dulu pernah jadi anggota dewan juga. Nanti dicerita lah ya. Beliau sekarang ini ada di Universitas Andi Jebah Palopo ya, atau kita kenal dengan Unanda. Beliau adalah wakil dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau juga adalah Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Unanda. Iya. Kemudian pernah menjadi Kepala Pusat Pengabdian. Ya, jadi cukup banyak nih jabatan-jabatan yang beliau emban selama di kampus Unanda. Nah, saya ingin dengar cerita dulu ini. Karena saya lihat di CV Anda itu kelahiran Bantaeng. saya baru lihat itu setelah ceritanya lahir di Bantaeng, sekarang ada di Palopo. Gimana cerita sedikit tentang masa kecilnya dulu, Pak Doktor. Ya, terima kasih. Saya lahir di Bantaeng kebetulan karena orang tua saya polisi. Ya. Pada saat itu saya kurang tahu kenapa ditempatkan di Bantaeng. Pada saat itu ya, disitulah kawin barangkali. Ya. Tapi asal orang tua saya ya ada Bone, ada Lu. Ya. Ya, jadi dua-duanya. Cuma kebetulan ya saya lahir di Bantaeng. Ya. Dan keluarga saya banyak di Bantaeng sekarang. SD, SMP, SMA? SD di Bone, SMP di Bone, dan SMA 156 di Bone. Oh, jadi SD sampai SMA di Bone? Di Bone, nanti tahun 1985 baru di Palopo. Ya, Kebetulan Palopo. orang tua pulang pendidikan, siapa? Ya, langsung dimutasi ke sini. Iya. Kemudian ya S1-nya kalau tidak salah di salah satu perguruan tinggi di Palopo. Saya selesai di Universitas Veteran Makassar, Ujung Padang. Oh, di Makassar. Ujung Padang. Bukan veteran yang di Palopo ya. Bukan. Terus S2 kalau tidak salah di Jakarta ya. Setia Yapan, Jakarta. Oh, Setia Yapan, Jakarta. Dan S3 di Universitas Negeri Makassar. UNM. Ya. Universitas Negeri Makassar. Kalau di zaman kita dulu kuliah namanya IKIP ya. Ya, berubah wajah ya. Berubah wajah menjadi UNM. Gitu. Oke, Pak Doktor. Kita ingin tahu apa sih pentingnya kita belajar kebijakan publik atau public policies, bisa dijelaskan. Terutama apa pentingnya buat publik, masyarakat, dan apa pentingnya buat pemerintah. Makasih Pak Edi. Sebelum saya jelaskan kebijakan, saya harus berterima kasih dulu di Ratona ini. Karena Ratona ini telah mengundang kami untuk berdiskusi di ini, dan alhamdulillah ini sangat representatif. Ya, dan sudah banyak produk-produk yang dihasilkan. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjut ke kebijakan, saya harus paham bahwa keilmuan saya mulai S1 itu administrasi publik. S2 saya administrasi publik dan S3 saya administrasi publik.
Iya. Ya, karena kebijakan itu adalah turunan dari administrasi publik. Iya. Ya, maka itulah yang saya geluti selama ini. Iya. Ya, bahkan selama ini juga tulisan-tulisan saya di koran itu sebagai pengamat kebijakan. Iya. Ya, tentu harus ditahu apa itu kebijakan publik. Iya. Ya, dalam kata kebijakan itu, kebijakan publik itu berarti sebuah keputusan yang harus diimplementasikan. Iya. Ya, kebijakan itu adalah menjawab berbagai masalah. Iya. Ya, jadi kebijakan itu adalah jawaban atas masalah. Jawaban atas masalah. Masalah. Iya. Bukan justru kebijakan yang akan menimbulkan Masalah. masalah. Iya. Iya, jadi Iya. kebijakan juga bisa diartikan sebagai sebuah keputusan yang harus diimplementasikan. Iya. Ya, karena kebijakan itu harus diimplementasikan. Iya. Ya, jadi semua produk-produk kebijakan itu adalah produk politik. Iya. Termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, edaran itu adalah sebuah kebijakan. Iya. Seperti itu ya. Ya, jadi termasuk kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, baik itu kebijakan yang sifatnya diskresi atau apa, semua itu adalah sebuah kebijakan. Iya. Ya, yang memang harus diamati. Sebagai pengamat, saya harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Nah, tadi Pak Dokter mengatakan bahwa yang namanya kebijakan publik itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kapan kebijakan publik itu justru dianggap bermasalah? Iya. Iya. Kita mau lihat itu, kapan sebuah kebijakan publik itu dianggap sebagai sebuah masalah? Iya. Kebijakan publik yang dianggap biasanya bermasalah itu kalau tidak dilakukan studi akademik. Ya. Iya. Studi akademik. Harus studi akademik kan. Kalau kebijakan itu mau bagus, meminimalkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Iya. Iya. Karena kebijakan itu kalau sudah diimplementasikan tanpa disertai dengan kajian-kajian, itu akan kewalahan dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Gitu. Apakah ini dimaksudkan bahwa setiap kebijakan publik itu harus didiskusikan dulu dengan pihak perguruan tinggi atau kampus? Atau tidak juga. Tidak mesti seperti itu. Tidak mesti. Ya. Tetapi ada kebijakan yang sifatnya strategis. Ya. Itu yang banyak mengundang permasalahan. Kalau kebijakan yang sifatnya biasa saja, saya kira juga masyarakat juga biasa juga menanggapi seperti itu, tapi tidak begitu serius. Tapi kalau ada kebijakan yang strategis, biasanya publik lebih tertarik untuk mau mempermasalahkan. Nah, ini biasa kalau tidak dilakukan studi akademik itu mengundang polemik. Iya, karena misalkan kita lihat ya, saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar juga itu ada naskah akademiknya. Iya. Misalkan ada 2 undang-undang terakhir yang keluar itu cukup ramai. Perda atau apa? Undang-undang. Undang-undang. Iya. Ya. Kita jangan bicara perda dulu, kita bicara undang-undang dulu ya. Undang-undang tentang Cipta Kerja. Bagaimana Anda melihat itu kok sampai banyak sekali yang protes itu? Itu kemungkinan juga karena kita tidak tahu, karena saya bukan orang mengamati langsung ke DPR, tapi melalui pemberitaan juga itu kemungkinan juga ada diskresi di situ. Diskresi dilakukan pemerintah karena bisa saja karena ada kepentingan negara. Yang yang mau dicapai. Tetapi ini barangkali karena kurang komunikasi dengan publik, tidak diberikan penjelasan, itulah yang terjadi. Jadi soal sosialisasinya. Iya, sosialisasi karena dibutuhkan komunikasi. Dalam kebijakan publik itu dibutuhkan komunikasi. Nah, kalau ini komunikasinya tidak bagus, yakin juga akan menghadapi juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Iya. Oke. Nah,
Pak Doktor ini kan sudah punya satu buku ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit apa sih yang ditulis di buku itu? Ya, jadi sesungguhnya buku itu yang saya buat karena sebelum saya masuk di mengajar di. Judulnya apa itu Pak Doktor? Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Ya, administrasi publik. Ya. Itu saya jadikan sebagai referensi dalam mengajar. Ya, saya ciptakanlah buku itu. Ya. Jadi itu menjadi panduan dalam pembelajaran di kelas. Ya. Dan itu hampir semua mata kuliah terkait dengan buku yang saya miliki. Karena di situ ada saya bahas administrasi, kemudian manajemen organisasi, kemudian manajemen, kemudian kebijakan publik, implementasi kebijakan, kemudian masuk ke pelayanan publik, dan sampai ke tata kelola kepemerintahan yang baik, atau dengan istilah good governance. Ya, jadi sudah terbahas di dalam semua itu, sehingga kalau mata kuliah pengantar ilmu administrasi khusus untuk FISIP Unanda, kami jadikan pedoman di situ dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, sekarang ini banyak masyarakat yang mengkritik, misalkan kenapa sebagian birokrasi kita tuh masih lamban atau terlalu panjang, karena katanya di birokrasi itu terlalu panjang terlalu panjang alur birokrasi yang disebabkan salah satu adalah administrasi yang terlalu panjang. Nah, bagaimana Pak Doktor bisa menjelaskan itu? Iya, karena selama ini kita selalu kita selalu membicarakan dan berpedoman pada teori Max Weber. Max Weber itu sudah bagus sekali. Dia katakan bahwa aparatur dalam menjalankan tugasnya bekerja seperti mesin, dan tepat pada waktunya. Tapi kalau persoalan struktur yang terlalu terlalu gemuk, banyak ranting-rantingnya akan menghambat proses pelayanan publik ke depan. Jadi ini di pemerintahan saya lihat rata-rata gemuk struktur organisasinya. Sama kalau katakan pohon rambutan. Pohon rambutan kalau banyak rantingnya, buahnya pasti kurang. Nah, kalau buahnya ada di dalam, rantingnya ada di sini, untuk mengambil buah harus kita lewat dulu di ranting-ranting dulu baru bisa diambil buahnya. Itu yang terjadi. Sehingga ini tidak sejalan lagi dengan konsep teori Max Weber. Harus berdasarkan merit system dalam rekrutmen aparat, terutama pejabat. Kemudian yang kedua harus berdasarkan spesialisasi kerja. Kemudian latar belakang pendidikan yang dia miliki. Kemudian itu tidak ada lagi di zaman sekarang, tidak dipikirkan. Kemudian Baperjakat juga selama ini kami lihat bukan hanya Palopo, seluruh rata-rata itu tidak dimanfaatkan lagi itu istilah Baperjakat. Saya kurang tahu apa istilah sekarang, Dewan Jabatan. Tidak difungsikan karena otonomi ini yang kebablasan. Tapi salah satu yang saya kagumi di Palopo ini Porkopimdanya itu sangat kompak. Forum komunikasi pimpinan daerah. Bagus. Cuma saya mau kembali, saya tertarik tadi sama Max Weber itu. Nah, kalau menurut saya apa yang dikatakan Max Weber itu mungkin masih cocok untuk 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau sekarang mestinya mungkin kita harus melahirkan satu model teori baru gitu. Kenapa? Karena kita sudah berada di satu era yang kita sebut sebagai era 5.0. Bukan lagi 4.0, tapi 5.0, di mana segala sesuatunya ini harus serba cepat. Harus serba cepat. Karena apa? Karena memang zaman kita sudah seperti itu. Dulu kita tidak mengenal internet, kita tidak
mengenal sistem komunikasi yang langsung gitu. Nah, tapi dengan adanya sistem yang sangat cepat hari ini, tentu mesti ada perubahan konsep dan cara kita mengelola atau mendelivery kebijakan-kebijakan kita kepada publik ini. Iya, tentunya sudah harus seperti itu. Harus ada teori-teori baru yang bisa saya Dokter Eko nanti bisa bikin satu teori baru. Moga saja. Pak. Jadi, tapi sampai sekarang teori itu masih digunakan. Hanya saja saya heran kok itu kita berpedoman pada teori Max Weber, tapi implementasinya tidak seperti itu. Ya itu karena situasi zamannya sudah berubah. Kan seperti itu. Itu walaupun di zaman Orde Baru sampai itu, karena dianggap birokrasi masih ada, bahwa birokrasi sebagai lahir untuk dilayani. Birokrasi lahir untuk menakut-nakuti masyarakat. Itu dulu. Dulu. Sekarang kita berharap bagaimana birokrasi lahir untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin, dan itu kalau pelayanan ya harusnya prima. Jadi karena sekarang pun sebenarnya kalau saya lihat birokrasi juga sangat susah gitu kalau masih mempertahankan habitnya yang dulu. Betul. Ya kenapa? Karena masyarakat sekarang kan jauh lebih kritis dan punya sarana untuk melakukan kritik lebih terbuka dibanding zaman dulu. Betul. Makanya ada paradigma. Ada paradigma all public administration. Kemudian new public management. Nah, sekarang paradigma barunya new public service. Itu menurut Den Haag and Den Haag. Saya sepakat gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang kita bicara tentang pemerintah, maka mestinya yang harus lebih banyak diperlihatkan adalah public service-nya. Gitu. Bagaimana lebih banyak melayani ketimbang mengarahkan atau memerintah. Itu yang kita harapkan, sehingga masyarakat merasa memiliki birokrasi. Bukan birokrasi yang hanya memiliki masyarakat, tapi masyarakat tidak merasa memiliki. Jadi karena proses pelayanannya yang tidak bagus. Jadi kultur feodalistik itu harus hilang. Harus direformasi itu. Harus direformasi. Itu yang menghambat proses. Karena nilai-nilai primordial yang masih kental. Ini yang harus kita geser sedikit. Bukan berarti kita mau hilangkan budaya. Tetapi budaya yang model seperti itu sudah tidak cocok juga dengan kondisi sekarang, karena kondisi sekarang itu era reformasi, kemudian era milenial yang seperti ini, seperti yang Pak Edi katakan bahwa ini adalah kita masuk ke 5.0. Dan alhamdulillah saya selalu objektif kalau melihat sesuatu. Nah, termasuk di kota tempat tinggal kita ini, itu saya lihat banyak kemajuan dalam hal mereformasi gaya kerja birokrasi. Salah satu contoh yang paling nyata dan mungkin Pak Lopo boleh kita anggap sebagai salah satu pionir lah, yaitu Sintap. Bagus. Sistem apa sih Sintap? Sistem informasi satu atap. Itu. Nah itu saya lihat luar biasa. Jadi kalau ngurus perizinan itu bisa cepat dilayani, tidak banyak lagi model gaya birokrasi yang bertele-tele. Mungkin masih ada perbaikan, tapi paling tidak sudah ada langkah maju untuk melakukan hal seperti itu. Tinggal yang saya berharap ada langkah-langkah yang harus ada inovasi dari pemerintah untuk mau melakukan electronic governance itu, melalui sudah connect. Katakan begini, masyarakat kalau mau mengurus perizinan di kantor perizinan, entah perizinan apa saja kan sudah ada di sana. Saya berharap tidak perlu dipersulit dengan kalau KTP-nya sudah ada, tidak perlu lagi dicari. Diharapkan connect dengan kelurahan, connect dengan instansi, sehingga tidak perlu lagi bolak-balik masyarakat dengan ambil dukcapil. Karena syarat itu bahwa harus ada pengantar dari lurah, dari RT dulu, RW. Ini kan memakan proses. Kita berharap ini proses pelayanan prima cepat, sehingga yang kita butuhkan data connect dengan kelurahan, dengan instansi terkait. Katakan itu KTP, pengurusan KTP, cukup
kartu keluarga saja dia bawa. Iya. Tidak perlu lagi pengantar-pengantar kalau memang itu mempercepat proses. Karena data sudah ada di Dukcapil katakan seperti itu. Tidak perlu lagi mengambil pengantar dari kelurahan. Iya. Ya, sewaktu saya di Australia penelitian waktu itu seperti itu. Iya. Mereka semua tidak ke kantor untuk mengurus, Pak. Iya. Mereka di rumahnya masing-masing mengupload dengan syarat yang dibutuhkan. Paling lama 15 sampai 30 menit. Iya. Isi perizinannya sudah selesai. Kalaupun ada yang mau dibayar, dia suruh bahwa silakan bayar. Lewat SMS banking selesai, langsung terprint out. Ya, tapi paling tidak kalau menurut saya apa yang dilakukan hari ini itu sudah jauh lebih bagus, sudah jauh lebih baik daripada kemarin. Nah, cuma memang mungkin di dalam proses ini ada hal-hal yang mesti kita tambah buat semakin baik lagi ya. Yang penting hanya yang saya lihat di pertanahan belum begitu signifikan ada perubahan. Di pertanahan. Karena kebetulan disertasi saya, penelitian saya dari pertanahan, pelayanan pertanahan. Di sana itu masih banyak keluh kesah masyarakat. Ya, saya kurang tahu bagaimana sistem di sana, tapi masih kental dengan syarat-syarat pungli. Tapi sekarang kayaknya tidak ada lagi itu, Pak. Iya, mudah-mudahan tidak ada. Tapi selama saya penelitian kemarin masih ada. Karena saya juga kan sering berhubungan sama pihak. Tapi bukan di sini karena saya penelitian dari utara. Oh, bukan di sini. Tapi kan itu fenomenologi. Tapi yang jelas banyak perbaikan kalau saya lihat. Termasuk kita rasakan kecepatan. Sudah digunakan juga sistem online. Semuanya seperti itu. Gitu. Jadi sudah banyak sebenarnya memang hal-hal yang dilakukan perubahan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal. Karena sebenarnya memang kalau kita hitung-hitung target kita untuk menjadi satu negara yang punya sistem pelayanan publik yang berstandar internasional itu kita sudah agak sedikit terlambat gitu. Karena sebenarnya pencanangan target itu tahun 2017 itu mesti sudah kita harus capai gitu. Tapi saya pikir kalau kita bisa melakukan satu proses akselerasi, maka kita masih bisa mengejar ketertinggalan kita dalam hal pelayanan publik. Karena ini memang satu hal yang sangat penting dalam rangka membangun public trust, kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu yang harus kita. Tapi sebaiknya saya ada satu teori yang cukup cukup bisa merubah komitmen pimpinan itu mau melakukan perubahan. Dari teori Osborne mengatakan itu ada 5 teori itu layak sekali untuk diikuti. Yang pertama itu strategi inti, bagaimana visi misi organisasi itu mau diarahkan kemana ini daerah. Nah, kemudian yang kedua arah tujuan daerah itu. Kemudian yang ketiga komitmen pimpinan untuk mau melakukan perubahan. Selama pimpinan tidak mau melakukan perubahan, masing-masing institusi yakin tidak akan ada perubahan di dalam tubuh institusi itu. Kemudian yang ketiga itu strategi pelanggan. Kalau istilahnya kalau sini warga negara karena sekarang kita tidak mau lagi melihat itu warga negara sebagai pelanggan. Betul-betul dia warga negara karena dia pemilik negara. Kemudian yang keempat ini strategi pengawasan. Kemudian yang ketiga strategi budaya. Yang kelima. Yang strategi budaya ini itulah yang saya temukan kemarin itu dalam disertasi saya itu SIRI. Harus dengan berlandaskan ke nilai-nilai kearifan lokal. Jadi ada rasa malu. SIRI dalam pelayanan publik. Jadi mereka malu kalau dia tidak melaksanakan pelayanan dengan bagus. Seperti itu, sehingga itu yang menjadi. Karena kadang saya wawancara dengan kepala desa, dengan warga, apa dia bilang? Masih siri kak. Mite naseng pejabat ekor. Dia tuh malu. Dia malu melihat bolak-balik dia berurusan dengan pemerintah tidak tuntas juga perizinannya, sertifikatnya. Itu yang diharapkan bahwa betul-betul ada ditanamkan dalam jiwanya. Jadi SIRI itu bukan diletakkan dalam sebuah teori atau undang-undang peraturan, tapi SIRI itu harus ditanamkan dalam jiwa manusianya. Jadi dia membumi. Membumi.
bagaimana mensosialisasikan ya gampang. Bisa di HP dibuka lagi di situ Siri. Langsung dibuka, muncul Siri. Di laptop di mana-mana sudah harus slogan-slogan seperti itu. Supaya masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara dia juga berhati-hati. Jadi bukan hanya aparatnya, masyarakatnya juga harus paham Siri. Sehingga ini kalau terjadi itu tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Ya itu yang kita harap. Oke. Jadi kita benar-benar berharap bahwa pelayanan itu menjadi satu napas utama yang harus diberikan oleh pemerintah kita kepada masyarakat. Oke, kita bergeser sedikit ini Pak Doktor. Ya, tadi sepertinya kita banyak bicara tentang konsep, teori yang ideal itu seperti apa yang kita harapkan. Nah, saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, karena Anda ini kan juga dari ilmu politik. Dasarnya. Dasarnya dari ilmu politik. Nah, bagaimana Anda melihat ini yang sementara rame hari ini, yang lagi di judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan sepertinya dalam waktu dekat ini, tanggal 15 kayaknya sudah ada keputusan gitu. Apakah kita akan tetap menggunakan sistem terbuka di dalam pemilu kita, atau kita akan merubah lagi menjadi sistem tertutup. Nah, saya ingin melihat pandangan Pak Doktor di masalah ini. Terima kasih Pak Edi. Saya lanjut lagi beralih ke politik kemarin dari pelayanan publik kita lagi ke politik. Karena publik juga kan kalau kita bicara politik ini. Betul. Ada tulisan saya minggu lalu tulisan saya minggu lalu itu ada 2. Yang pertama itu politik kutu loncat. Kemudian yang terakhir ini analisis sistem pemilu proporsional terbuka. Analisis sistem pemilu proporsional terbuka. Saya mau dulu supaya saya tidak bisa menentukan bahwa itu yang bagus kalau kita tidak kaji dulu lebih dalam. Saya anggap bahwa proporsional terbuka selama ini, saya anggap sangat-sangat tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Wah, ini langsung dikaitkan. Langsung pas ke situ. Karena memang pendiri bangsa kita ini menciptakan demokrasi itu memang perwakilan. Jadi demokrasinya terbatas. Jadi tidak personal. Tidak personal karena dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Selama ini kita melihat bahwa dengan adanya demokrasi terbuka, dampak dari demokrasi terbuka, mulai sila kedua. Saya ingin perjelas dulu gitu. Jadi gini, mungkin maksudnya Pak Doktor ini dengan sistem terbuka sebenarnya kita tidak terlalu melihat ada representasi dari partai politik, tapi personal yang ada di dalam partai politik itu. Seperti itu ya kira-kira maksudnya. Jadi saya melihat partai politik hanya sebuah sebuah nama saja. Partai politik, tapi itu adalah hanya sebuah partai massa. Boleh dikatakan partai massa. Karena bukan lagi partai kader. Yang mau mencetak kadernya menjadi pemimpin ke depan. Tapi dia semata-mata betul-betul hanya merekrut calon yang betul-betul memiliki popularitas. Satu, kemudian yang kedua isi tas. Saya lihat seperti itu. Karena kelihatannya akhirnya kualitas demokrasi itu tidak ada. Tidak ada. Berbeda dengan demokrasi di zaman Orde Baru. Bukan saya membandingkan seperti apa, tapi sebenarnya apa sih yang keliru di dalam demokrasi Orde Baru? Karena hanya persoalan kebebasan berbicara yang ditutup-tutupi, kemudian yang lain. Kalau di zaman
Orde Baru itu kan clear, 3 in 1. 3 in 1. Walaupun 3 partai tapi cuma 1. Iya, betul. Jadi 3 in 1. Iya. Nah kalau sekarang kan nggak bisa lagi. Tidak bisa seperti tidak itu. seperti itu lagi gitu kan. Iya. Nah cuma problemnya itu tadi, partai sebenarnya nomor sekian. Iya. Yang penting itu adalah siapa personal yang ada di dalam sana. Dengan dua syarat yang seperti Pak Doktor katakan tadi. Iya. Gitu. Jadi sesungguhnya begini, seandainya demokrasi terbuka ini membawa bangsa ini secara global, berkualitas, tidak ada masalah. Tapi persoalannya tidak ada negara yang under development. Kalau dia ciptakan demokrasi terbuka akan damai, aman dan makmur. Tidak ada. Karena pertumbuhan ekonominya rata-rata 4% ke bawah. Di zaman Pak SBY saja itu sempat melonjak ke 6%. Tapi itu kan fluktuasi ya. Tapi tunggu dulu, saya mau pertajam dulu tuh yang tadi. Kan dikatakan tadi tidak ada lagi representasi partai. Yang ada adalah personal. Masalahnya adalah personal ini, katakanlah kita bicara misalkan untuk mengisi di DPR dan DPRD ya. Ada caleg ya, kita pertegas saja seperti itu ya. Nah tadi kan dikaitkan dengan soal kalau mau duduk itu mesti populer dan punya isi tas. Pertanyaannya gini, kalau misalkan yang populer dan punya isi tas juga ini punya kualitas, nah itu gimana? Atau memang karena tidak adanya kualitas itu sehingga popularitas dan isi tas yang keluar, yang dikedepankan. Nah, saya mau lihat bagaimana ini, Pak Dokter. Saya melihat rata-rata, rata-rata di setiap daerah saya melihat kualitas anggota dewan sekarang itu menurun, terjadi degradasi. Ketimbang anggota dewan di zaman Orde Baru, mereka cerdas-cerdas semua, karena dia terbasic. Ada proses kaderisasi yang berjalan dengan baik. Ini tidak. Sekarang tidak. Tidak. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah politik kutu loncat. Siapa saja yang mau pakai ini dia pindah di mana? Kalau tidak dipakai di sini saja, di partai tempat lain. Iya, tempat lain. Yang penting ada isi tas bisa terpilih. Jadi walaupun tidak ada ini, dan saya buktikan sewaktu saya jadi anggota dewan, banyak teman-teman saya memang hanya isi tasnya yang dikedepankan. Tapi kalau kualitasnya tidak ada, bayangkan kalau kita pergi perjalanan dinas di satu tempat, barangkali diskusi di situ, dia sudah menghindar, tidak masuk. Kalau ada diskusi tidak masuk, dia menghilang. Dia ikut perjalanan dinas tapi sampai di sana sudah tidak ada lagi. Ini pengalaman saya waktu saya jadi anggota DPR. Itu satu persoalan. Jadi memang persoalan bangsa tidak. Jadi kalau hanya satu otak yang mau berbicara kan tidak cukup juga kalau mau diskusi. Ada keputusan yang mau diputuskan. Nah kalau seperti itu, apa sih arti sebuah anggota dewan? Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada stigma seperti itu, kok ngotot mau ke DPR gitu atau ke DPRD? Apa sih yang sebenarnya dicari? Jangan sampai income juga. Karena di sana konon kabarnya ada proyek, ada dana aspirasi. Jadi bukan lagi karena keinginan untuk menjadi seorang negarawan, keinginan untuk menjadi representasi rakyat, karena rakyat ini kan tidak bisa berbondong-bondong ke DPR atau DPRD, sehingga diutuslah yang dianggap sebagai orang-orang terbaik. Terutama di dalam menjalankan 3 fungsi. Betul. Nah, kan coba jelaskan dulu Pak Dokter bagaimana itu 3 fungsi tadi. Kalau seperti itu modelnya. Harapan kita seperti itu, harus dia pahami dulu sebagai anggota DPR. Sebelum jadi anggota DPR harusnya introspeksi diri. Apa saya mampu menjalankan tugas itu? Yang 3 itu. Dijelaskan dulu tugas legislasi, bagaimana bisa membuat undang-undang, bisa enggak, atau perda. Perda maksud saya oleh daerah. Kemudian bisa enggak
mengawas, kontrol, kemudian fungsi budgetnya bisa enggak awasi itu anggaran yang dijalankan oleh pemerintah bisa enggak. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, bukan itu yang diawasi. Terus, yang diawasi bagaimana dana aspirasi, bagaimana itu ya porsi-porsi aspirasi untuk dewan, kemudian ada enggak? Jadi akhirnya kita mendapatkan lagi eksekutif ala DPR atau DPRD. Padahal semestinya DPR ini diharapkan sebagai lembaga kontrol. Yang sorry, saya potong dulu. Yang kita harapkan melakukan pembangunan itu kan atau bekerja secara real untuk kepentingan publik itu kan adalah eksekutif atau pemerintah gitu. Nah DPR atau DPRD itu kan dibatasi tugasnya cuma 3 seperti yang Pak Dokter katakan tadi. Tapi ada fungsi lain. Apa itu? Sebagai fungsi kemitraan. Nah gimana? Kemitraan ini bahwa DPR itu bermitra dengan eksekutif dalam hal tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan. Tapi kalau ikut dalam pekerjaan yang sifatnya fisik gimana? Ya itu yang salah, keliru sangat karena keberadaan DPR di situ bukan untuk mencari proyek, tapi tugasnya harus mengawasi proyek. Itu keliru itu sebenarnya itu. Jadi tidak tepat juga itu. Saya juga masih mengkaji itu apa pas itu dengan bahasa dana aspirasi. Karena kalau itu pasti ada main proyek situ. Apakah ada haknya dewan secara aturan bahwa dana aspirasi itu memang ditentukan bahwa sekian untuk dananya dan disalurkan langsung. Itu saya masih butuh kajian lagi itu. Jadi itu mungkin satu model pengembangan dari sebuah sistem relationship. Nah, bagaimana mau eksekutif dengan bagaimana mau mencapai good governance? Kalau semua itu baik di dalam sistem eksekutif maupun di luar sistem juga sudah kolusi seperti itu. Tidak akan mencapai good governance. Padahal tujuannya itu kalau mencapai ke good governance itu yang harus clean government dulu baru to good governance. Nah kalau itu tidak bisa tercapai, tidak akan sejahtera karena sasaran akhir daripada good governance itu adalah menggali sumber-sumber daya alam untuk dijadikan sumber-sumber ekonomi bagi kemaslahatan orang banyak, rakyat, bagi kesejahteraan rakyat. Nah tidak akan bisa sejahtera rakyat itu kalau tidak berdaya aparatur. Jadi di sini kontrolnya siapa? DPR. Harusnya kontrol ke situ karena dia sudah paham bahwa rakyat masih miskin. Harusnya dia tuntut DPR aparatur ini berkinerja dengan bagus. Dia bersihkan ini penyakit atau patologi birokrasi. Sehingga dia menjalankan tugas dengan baik, berdaya. Akhirnya rakyat akan berdaya. Ini tidak. DPR-nya karena kemampuan kualitasnya juga agak rendah, kemudian daya kritisnya juga rendah, kemudian tidak memahami juga peraturan-peraturan, terutama permen. Dia tidak pahami sehingga ada usulan-usulan pemerintah bingung dia. Ada lagi masalah yang terjadi tidak tahu carikan solusinya seperti apa. Apalagi misalkan hari ini pemerintah kita itu rata-rata S2 loh. Itu. Semestinya anggota DPR ini lebih cerdas ketimbang. Harusnya seperti itu. Itu juga harusnya pemerintah juga ini sudah harus membuat regulasi baru, syarat-syarat pendidikan yang dimiliki oleh calon anggota DPR. Karena sudah tidak cukup, sedangkan S1 sudah tidak cukup lagi. Minimal mau bersaing S2. Minimal S2. Itu yang jadi masalah. Nah, masih ada paket C. Ini bahkan paket B awalnya. Itu yang jadi masalah, kita jaga. Syukurlah yang sarjana betul-betul dia murni. Pak Dokter ini itu. Saya betul kritis kalau itu karena saya betul-betul menggelitik. Karena saya pernah mencoba begini Pak Edi. Kayaknya gregetan banget ini Pak Dokter ini. Karena saya pernah masuk caleg. Terus caleg, saya mau uji apa benar waktu itu saya masih magister. Kalau masa saya dikalah dengan orang yang punya uang.
Iya tuh, yang padahal saya punya pikiran. Iya tuh, saya berpikir, masa saya dikalah, saya ini akademisi kan, seperti itu. Saya cobalah. Iya. Tapi saya tidak mengeluarkan biaya, betul-betul hanya betul-betul menjadi caleg dan saya harus bagus berkomunikasi dengan masyarakat. Bahkan saya pernah menjadi ketua unit pengelola lingkungan. Iya. Kerjasama dengan PM itu. Iya. Jadi semua program-program kami letakkan semua itu, saya letakkan di apa permintaan masyarakat dipenuhi. Ternyata terakhir bukan itu yang apa namanya sasaran. Iya, bukan saya lah yang dia pilih seperti itu. Artinya kalah dengan jadi pakai C. Bukan hanya pakai C, banyak yang dia pakai C tapi ada uangnya. Itu yang jadi masalah. Jadi kalah betul. Jadi tidak cocok lah. Lah bukannya tidak bisa, Pak Dokter, kalau pakai C. Iya. Harus ada minimal apa namanya itu? Iya. Apa sih syarat sekarang untuk jadi anggota dewan? S1 atau apa? Minimal SMA kan. Tapi kan syarat yang sekarang kan isi tas. Yang jadi masalah. Itu tersirat. Itu yang jadi tidak ada. Jadi setiap event demokrasi rakyat pasti kufur rakyat. Nauzubillah min dzalik. Iya, karena dia sudah tahu bahwa itu ada unsur judi, kenapa masih mau dilakukan seperti itu? Iya, kayak ini parah ini. Iya, parah. Lebih baik seperti itu supaya publik tahu kan. Iya, kita berharap kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Jangan lagi melakukan permainan uang di dalam proses demokrasi. Apalagi nanti ini 2024 60% loh milenial anak muda. Jangan sampai mereka dirusak dengan politik uang. Iya, itu karena mental. Iya. Jadi jangan sampai siapa yang disalahkan di situ. Iya. Jadi saya selalu berharap pemerintah merubah sistem pemilu itu dengan cara bagaimanapun yang penting masyarakat tidak bermain uang. Dan ini memiskinkan caleg juga. Oke, pertanyaan terakhir ini sebelum Bapak tambah galak, Pak Dokter. Lebih setuju mana? Terbuka atau tertutup? Kalau saya lihat sistem seperti ini, saya bukan pesimis tapi untuk sementara saya barangkali mengamat seperti mending kembali lagi ke sistem tertutup. Siap. Seperti itu. Kalau model seperti itu, kecuali ada strategi-strategi lain yang bisa tidak mengeluarkan biaya. Intinya untuk saat ini lebih setuju dengan sistem tertutup. Terima kasih Dr. Syahrudin Syah sudah hadir di Ratona Solusi. Kita ketemu di episode yang lain.